Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang keberkahan Ramadan di bingkai ekonomi. Yang sangat menarik, karunia di tengah Ramadan tidak hanya hal yang berdimensi ukhrawi, tapi aspek keduniaan pun cukup terbuka lebar, terutama dimensi ekonomi. Faktanya menunjukkan para pelaku ekonomi meraih pendapatan besar atas kehadiran bulan suci Ramadan. Tak sedikit di antara umat manusia yang berpuasa ataupun tidak dari barisan muslim ataupun umat lainnya merasakan manfaat besar dari kehadiran Ramadan yang tersirkulasi atau terdistribusi secara menyeluruh, mulai dari wilayah perkotaan hingga tak dapat disangkal. Roda ekonomi benar-benar tampak hidup selama bulan suci ini. Karena itu, tidaklah berlebihan jika sebagian umat manusia mengharapkan seluruh bulan menjadi Ramadan, meski hal ini tidaklah mungkin. Keinginan ini sebagai implikasi positif atas tingkat pendapatan yang menaik tajam, dan hal ini berbeda bila dibandingkan bulan-bulan lainnya. Apa hubungannya dengan ekonomi Islam? Menurut Ali Sakti, pegiat ekonomi Islam, menuturkan, Ramadan adalah bulan ekonomi Islam. Pertama, Ramadan adalah bulan di mana manusia bisa jernih berpikir dan bertindak, sehingga dakwah-dakwah tentang manusia yang bersahaja dalam bingkai ekonomi Islam sangat dekat dengan perilaku manusia-manusia Ramadan. Kedua, Ramadan menjadi bulan di mana manusia bersemangat menjalankan perintah-perintah Tuhan tanpa banyak bertanya alasan di baliknya. Ketiga, pada Ramadan, manusia tidak atau mungkin kurang mengedepankan hitungan-hitungan cost-benefit material. Pada bulan ini, manusia mengedepankan hitungan cost-benefit spiritual sebagai kompensasi dari kerakusan pada bulan di luar Ramadan, atau memang sebuah kesadaran yang tulus. Kita perhatikan, perilaku sedekah, infak, dan zakat meningkat cukup dramatis di bulan. Disinilah bulan Ramadan menjadi momentum lahirnya semangat dan kesadaran umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi sesuai ajaran Islam. Meninggalkan riba atau bunga, masir, tadlis, ihtikar, dan lain sebagainya. Sebab implikasi puasa tidak saja berdimensi ibadah spiritual ensik, tetapi juga mengajarkan akhlak horizontal, muamalah, khususnya dalam bidang bisnis. Sungguh aneh apabila ada orang berpuasa dengan khusyuk tetapi melanggar ajaran-ajaran Allah dalam muamalah, seperti masih mempraktikkan riba yang diharamkan atau melakukan penipuan harga yang tidak. Implementasi aktivitas ekonomi Islam ini diharapkan dapat memperkuat sendi perekonomian umat, yang puncaknya akan melahirkan social distributive justice, keadilan distribusi sosial. Harta tidak hanya berputar pada segelintir orang dengan mengoptimalkan konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Demikian kultum singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf, atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.